Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Marana di 2021 mengerjakan tugas mata kuliah fatwa dan jurisprudensi. Di sini saya akan menjelaskan terkait MUI dan Komisi Fatwa serta metode istinbat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dibentuk pada 27 Juli 1975 sebagai hasil dari Muktamar Ulama yang berlangsung dari 21 hingga 27 Juni 1979. Institusi ini didirikan sebagai organisasi yang mengumpulkan ulama dari seluruh Indonesia. Anggota MUI terdiri dari berbagai organisasi keagamaan. Selain mewakili berbagai wilayah Indonesia, ini menunjukkan bahwa anggota MUI terdiri dari anggota Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, dan organisasi keagamaan lainnya. Dalam refleksi lainnya, Majelis Ulama Indonesia merupakan forum yang dirancang untuk mempertemukan ulama, zuama, dan intelektual Islam Indonesia guna menentukan tindakan dan upaya umat Islam Indonesia menuju pencapaian nilai-nilai yang sama. Majelis Ulama Indonesia didirikan pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 sebagai hasil musyawarah ulama seluruh Indonesia. Kemudian Majelis Ulama Indonesia atau MUI adalah lembaga non pemerintah yang mengatur seluruh umat Indonesia tanpa memandang afiliasi agama atau kelompok yang lainnya, kelompok sosial lainnya. Jika terjadi permasalahan hukum di masyarakat yang menyangkut umat Islam Indonesia, maka MUI mengakomodirnya atau sebagai pejalannya lah dengan pendekatan yang sudah ditentukan dalam MUI sendiri. Kemudian langkah pertama yang dilakukan adalah menyamakan persepsi mengenai permasalahan ini di Komisi Fatwa MUI. Jika Komisi Fatwa menemukan dalil bukti yang relevan dengan permasalahan tersebut, jika tidak, akan dilakukan penyelidikan lebih mendalam. Biasanya MUI condong ke mazhab Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i? Karena masyarakat Indonesia ini memakai mazhab Imam Syafi'i. Hal ini tidak dapat dilepaskan, tidak dapat dipungkiri dari realitas umat Islam di Indonesia, yang mayoritas menganut mazhab Syafi'i. Kemudian dilakukan semacam ijtihad atau istinbat hukum untuk memperoleh hukum yang paling sesuai dengan teks dan konteksnya. Fatwa ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi kesulitan-kesulitan yang terjadi di masyarakat Islam di Indonesia dan dapat memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Fatwa harus diputuskan dengan menggunakan proses, karena memutuskan sebuah fatwa tanpa menggunakan metode dilarang dalam Islam. Fatwa yang dikeluarkan berdasarkan kebutuhan, kemaslahatan, dan tujuan syariat, serta merupakan perbuatan salah jika tidak dilandasi oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Kemudian di dalam sebuah untuk fatwa ini ada beberapa metode, diantaranya metode bayani, taklili, dan istislahi. Ketiga metode ini merupakan norma hukum istinbat yang dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan fatwa dalam perkembangan hukum Islam. Metode bayani sendiri atau pendekatan qawaid al-lughawiyah dengan memperhatikan penggunaan uslup atau gaya bebas dalam bahasa Arab dan cara menunjukkan lafaz teks hingga maknanya. Metode taklili didasarkan pada logika yang meliputi kiasi, istishani, dan ilhaqi. Di mana kiasi merupakan perbuatan menyatukan atau memaksakan ketentuan hukum yang ditetapkan dalam nas kepada suatu persoalan baru yang tidak termasuk
dalam nas tersebut. Karena keduanya mempunyai ilat yang sama. Dan yang kedua ya ini istisani, artinya meninggalkan kias jali yang sebenarnya dalam rangka untuk melaksanakan kias yang tidak nyata. Kemudian yang ketiga ini ilhaqi, artinya mengeluarkan undang-undang berdasarkan pendapat ulama atau menetapkan undang-undang tentang masalah kuli atau generik karena undang-undang tentang sebagian besar topik juz'i atau yang khusus itu sudah ada. Sedangkan pendekatan istislahi adalah salah satu strategi untuk mencari dan menemukan maslahah mursalah atau konsep manfaat dan kerugian, di mana maslahah mursalah mengacu pada manfaat yang tidak perlu ya diputuskan oleh hukum syariah. Kemudian MUI ini menggunakan metode yang terstruktur dalam mengeluarkan fatwa yang mencakup penyamaan persepsi, penelitian hukum, dan konsultasi dengan para ahli ataupun pakar dalam hukum Islam. Fatwa yang dikeluarkan MUI didasarkan pada ayat Al-Quran, hadis, ijma ulama, dan qiyas. Fatwa tersebut harus mengutamakan maslahah dan tujuan syariat. MUI juga menggunakan metode istinbat, yaitu metode bayani, taklili, dan istislahi yang sudah saya jelaskan tadi untuk mengambil keputusan hukum yang paling sesuai dengan teks dan konteksnya. Selain 4 dalil utama tadi, MUI juga mempertimbangkan dalil-dalil tambahan seperti Sat al-Zuriyah, al-Jama'u, al-Taufiq, dan ilhaqi. Referensinya ialah dari Anda Nur Aziza yang berjudul MUI dan Komisi Fatwa serta metode istinbat hukumnya, jurnal YIN Kediri. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.